Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar ya suara saya ya? Dengar Ustaz, jelas, Oke. jelas banget. Alhamdulillah akhirnya terselesaikan juga, akhirnya bisa terlihat wajah dan kedengaran juga suaranya. Alhamdulillah Ustaz. Baiklah, hari ini kita memasuki pertemuan keempat paket kajian tentang bagian hati dalam Al-Quran dan pengobatannya. Pada minggu lalu Ustaz sudah banyak membahas tentang penyakit hati yang sakit, hati yang qaswah, hati yang keras, dan tahapannya kenapa sampai penyebabnya kenapa sampai hati kita menjadi keras. Untuk kali ini Ustaz akan membahas tentang hati yang sebentar. Jenis hati dalam Al-Quran. Hati yang kenapa Ustaz? Jenis hati dalam Al-Quran. Jenis hati dalam Al-Quran. Dan Jadi pada ada kali ini dibagi menjadi dua Ustaz, dalam Al-Quran itu. hati yang dipuji Allah ya Ustaz hari ini ya. Oke. Ya, hati yang dipuji Allah, dan mungkin kelihatannya pertemuan paketnya akan nambah episodenya, satu episode lagi ya Ustaz. Insya Allah minggu depan ya Ustaz. Sekali lagi lah insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi karena masih banyak ayat-ayat yang harus dibahas oleh Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz memulai kajian hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu makhluk, yang makhluk itu senantiasa jujur, tidak pernah dusta. Makhluk itu sangat luar biasa. Kalau dia jernih, maka mencapai cahaya. Kalau dia rusak, maka dia menjadi busuk. Itu adalah hati. Hati adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, mohon maaf Bunda, hati itu menentu dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ada orang yang banyak ibadahnya tapi hatinya tidak baik, maka tidak diterima ibadahnya. Ada orang yang beribadah betul-betul hatinya baik, itu yang kita harapkan dalam kehidupan. Karena ibadah itu seharusnya membersihkan kotoran hati. Karena ibadah itu seharusnya menjernihkan hati kita. Nah, oleh karena itu, sudah beberapa kali kita berbicara tentang kerusakan hati, hati yang salim, hati yang qaswah, kemarin yang keras, kita sudah bahas. Nah, hari ini saya mau masuk jenis-jenis hati. Al-Quran memberikan dua jenis hati saja. Yang pertama adalah hati yang berkenaan dengan kesucian, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah. Sekali lagi, kita mohon kepada Allah, walaupun ibadah kita nggak sempurna, tetapi kita mohon kepada Allah agar hati kita ini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bunda, coba kita lihat surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Asy-Syu'ara Surat 26 ayat 89. Ya. Ada Bunda? Ada bentar Ustaz. 88 atau 89 Ustaz? 8889 boleh.
Oke. Dibaca aja nggak apa-apa, nggak usah dikeluarkan itunya, nggak usah. Ya, Dibaca Ustaz. aja. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Kita sudah bahas itu. Ya kan, kita sudah bahas bahwa tidak akan guna segala sesuatunya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita sudah bahas apa ciri hati bersih itu. Bagaimana Allah memuji orang-orang hati yang bersih. Nah, ini rangkaian yang kita akan bicarakan ini semua hati yang bersih, hati yang dipilih Allah. Ya kan, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang redha, nanti kita hati yang khusyuk kita akan lihat. Nah, coba lihat surah As-Saffat itu. Saffat itu 37. 37 ayat 84. 84. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Iya, dengan hati yang suci. Jadi hati itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan sudah pasti dia fitrah, bersih. Nah, jangan sampai kebersihan ini tercemar dengan kotoran-kotoran. Baik itu kotoran setan, atau kotoran hewan, atau kotoran diri manusia yang terlalu banyak dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Dia akan datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Sekali lagi, mohon maaf ibu-ibu, saya hanya mampu untuk berbicara tapi belum mampu untuk merasakan. Saya analogi seperti ini, Bunda. Bunda kalau sudah lihat, maaf Bunda, Bunda kalau sudah lihat berlian satu gempok ini berlian. Terus Bunda apakah lihat batu kerikil yang ratusan ton? Nggak mungkin. Kita akan memalingkan diri kita dengan batu-batuan apapun karena di depan kita ada segempok berlian. Nah, hati demikian. Ketika orang itu sudah connect kepada Tuhannya, ketika orang itu sudah dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, dia tidak akan melihat kemana saja. Dia tidak akan menengok ke yang lain. Satu contoh, maaf ya, kalau seseorang pemuda jatuh cinta kepada seorang wanita, dia jatuh cinta. Selain dari wanita itu tidak terlihat cantik. Tidak, karena nggak ada cinta. Nah, oleh karena itu, hati ini ketika bersama Allah, maka yang lainnya kecil. Nah, kita belum sampai ke situ. Kita baru sampai dalam urusan duniawi, kecintaan kita. Jadi mohon maaf, rasa malu kita nggak ada sama Allah, rasa takut kita juga berkurang, rasa syukur kita lagi maunya saja, apalagi kerinduan dan cinta. Seperti itu. Nah, orang yang kalbun salim itu sudah merasakan itu. Merasakan getaran, merasakan kedekatan kepada Allah yang pernah kita bahas. Oke. Baik, surah Al-Anfal 8. Al-Anfal 8. Monggo Bunda. Bentar Ustaz. Al-Anfal ayat 8 Ustaz. Ayat 70. Al-Anfal ayat 70, mohon maaf. Al-Anfal 70. Iya, Al-Anfal 70. Ada? Ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maaf. Al-Anfal. Bentar. Ini suka hang juga sayanya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an. Sebentar. Ada kehengan di sini. Nah, 2 menit. Ya. Al-Anfal 63. Al-Anfal 63, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini qalbun alif dalam Al-Quran. Kalau tadi qalbun salim. Kalau ini jenisnya alif. Apa alif? Alif itu adalah hati yang ditundukkan oleh Allah, hati yang dipersatukan oleh Allah. Jadi orang yang punya qalbun alif menurut Al-Quran, dia selalu ingin mempersatukan siapa saja. Baik dalam satu agama atau dalam kemanusiaan. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, Allah yang mempersatukan hati kalian karena tujuan kalian itu hanya kepada Allah. Kalau seandainya lau anfaqta, kalau kau punya apapun materi, sebesar apapun materi itu di dalam dunia ini, ya kan, kau akan mempersatukan orang, enggak mungkin. Karena hanya Allah yang mampu untuk mempersatukan hati itu. Nah, oleh karena itu, ketika hati itu suci, salim, maka mudah untuk bersatu. Sekali lagi, mengapa orang itu sama saudaranya pecah belah? Karena apa? Karena qalbumnya marid, hatinya sakit. Ya kan, ketika sakit dia pelihara itu sakit. Kemarin waktu kita bicara qalbun qaswah, hati yang keras. Dia nggak mampu untuk memaafkan kesalahan orang. Hatinya tidak mau bersatu. Dia merasa lebih besar karena kesombongan dalam penyakitnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul, engkau tidak akan dapat mempersatukan mereka. Kalau seandainya engkau infakkan apapun yang di bumi ini, maka kau nggak akan sanggup untuk mempersatukan. Karena apa? Karena di diri mereka itu penyakit. Fazadahumullahu marada. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika hati ini sudah ditunduk dalam persatuan, kita syukur kepada Allah. Kita melihat apapun mazhabnya, apapun agamanya, kalau dalam kemanusiaan itu wajib kita akan mempersatukan umat ini. Ya kan? Islam didirikan ya kan sebagai agama yang rahmah, agama yang sejuk, agama yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita menyatukan hati ini dalam tujuan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Coba lihat surah Al-Imran 3 ayat 103. Ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Subhanallah. Ketika seorang hamba itu memiliki hati yang baik, maka pasti dia ingin bersatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka terjadilah apa? Dengan nikmat Allah itu kalian saling bersaudara. Dengan apa? Dengan Allah mengatakan allafah. Allah yang apa? Yang memberikan hati yang alif, hati yang ingin bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada usaha dulu. Wala tafarraqu. Ya kan, jangan kau berpecah belah, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Karena dahulu kalian itu saling bunuh. Maka Allah menundukkan hati kalian, menyejukkan hati kalian. Dengan nikmatnya kalian menjadi satu persaudaraan. Yang dulunya kalian itu sudah di jurang neraka jahanam. Fa'anqadhakum minha. Allah angkat kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Jadi hati ini perlu ditundukkan, disejukkan, dijinakkan istilahnya seperti itu untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua ayat berbicara tentang hati qalbul alif atau qalbul mu'lifah, hati yang ditundukkan Allah. Ketika seseorang itu mampu untuk senantiasa menyuarakan persatuan demi kemanusiaan, memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung manusia yang memiliki seperti itu, tidak mau memporak-porandakan agama Allah. Baik, yang ketiga. Qalbul Khashi' Al-Hadith 216. Al-Hadid ya Ustaz? Ya. Surat 57 ayat 16. Ya. Kita sudah bahas itu kemarin, betulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Ya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Perhatikan ayat ini. Kapan kita ingin fokus ke jalan Allah? Kapan kita ingin serius untuk mengkaji ayat-ayat Allah? Ketika kita usaha, maka Allah akan membukakan peluang kehusyuan kita. Maka itu kemarin saya katakan, ada beberapa ciri hati yang keras. Ada 6, tapi 3 ini rasa yang setiap hari mungkin kita rasakan. Yang pertama, mohon maaf, tidak ada kehusyuan dalam ibadah. Itu sudah tanda kekerasan hati. Yang kedua, ibadah itu tidak mempengaruhi diri kita sehingga kita jarang menangis tentang diri kita. Kita merasa aman dengan siksa Allah, dengan dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita paling mudah untuk meremehkan sesuatu yang subhat. Nah, ini sudah jelas ini.
Ciri-ciri kita mudah-mudahan Allah ampuni kita. Allah berikan kita hidayah. Nah, Allah mengatakan alam ya'ni alladziina amanu an tahsha'a qulubuhum. Kapan mau serius, kata Allah? Seharusnya orang-orang yang beriman itu serius. Di dalam kajian-kajian, di dalam doanya, di dalam apapun dia serius. Ya kan betul-betul untuk dunia dia serius kok. Allahu Akbar. Yang untuk dunia dia baca buku, ya kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia serius. Dia kaji. Luar biasa, bahkan ke luar negeri untuk dunianya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kapan orang-orang yang beriman akan khusyuk ketika dia mengingat kepadaku, kata Allah. Ya kan? Apa yang diturunkan Allah itu ada keseriusan, dia menurut, subhanallah. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan engkau seperti orang-orang yang pernah diturunkan kitab Allah, Yahudi, Nasrani. Mengapa dia? Min qablu fatala alaihimul abad. Karena terlalu panjangnya masa sehingga hati mereka menjadi keras. Di sini ada dua. Kehusyuan itu melembutkan hati. Kedua, ketika dia tidak serius, membuat hati ini menjadi kerak, menjadi keras. Seperti siapa? Seperti Yahudi dan Nasrani. Wa katsirum minhum fasiqun. Jadi amal mereka itu sia-sia. Mereka keras kepala, Uzair menjadi anak Tuhan. Mereka juga keras kepala, hati mereka tidak bisa diberikan informasi lagi. Menganggap Yesus adalah bukan Nabi Allah, tapi anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang ketiga adalah hati yang penuh dengan keseriusan, kekhusyuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Saya kemarin mengatakan ibu-ibu paling tidak wiritan habis subuh itu sekali aja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sudah ya kemarin ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba lihat itu. Al-Imran. Tuzigh qulubana. Itu dalam surah Al-Imran ayat Al-Imran ayat 8. Baca yang mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Ibu-ibu, ayat ini dahsyat sekali. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena apa? Tanpa hidayah kita bukan siapa-siapa. Dan hidayah bukan di tangan Rasul. Hidayah bukan di tangan siapapun. Hidayah adalah milik Allah. Oleh karena itu, kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan Kau palingkan hati ini. Ya kan? Kadang-kadang kita rasa takut kepada Allah, kadang-kadang hilang sama sekali. Kadang-kadang ada malunya sama Allah, kadang-kadang hilang sama sekali. Kadang-kadang kita tahajud malam, kadang-kadang hilang sama sekali. Kadang-kadang kita rajin baca Quran, kadang-kadang hilang sama sekali. Nah itu jangan sampai dipalingkan. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini Bunda, ini doa bukan untuk kita saja. Di saat kita baca doa ini untuk anak-anak kita. Ya kan? Untuk anak-anak kita. Satu lagi saya lupa kemarin itu baca Rabbi habli minas salihin dalam sujud itu. Kita mohon kepada Allah.
Rabbi habli. Kemarin sudah belum itu? Belum itu Ustaz, Masa belum dibahas. Yang semua. Itu coba dia Rabbi, dia As-Saffat ayat 100, Saffat 37. Saffat 37. Rabbi habli minas salihin. Coba. ya sebentar Ustaz. Ayat 100. 37 ayat berapa Ustaz? Sofat. Saffat 37. Ayat 100. Halo? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya Allah. Bukan satu, itu banyak. Habli minas salihin. Anugerahkanlah aku dari keturunan anak-anak yang salihin. Bukan saleh, satu, bukan banyak. Jadi kita mohon anak kita mau 1, mau 2, mau 3, mau 100, kita minta sama Allah agar diberikan anak-anak yang salihin, yang diberikan hidayah. Nah itu saya baca ada beberapa petuah dari para ulama katanya, kalau dia masih kecil baca ini 7 kali, Rabbi habli minas salihin 7 kali, terus diusap kalau dia masih bayi itu. Ya, diusapi Rabbi habli minas salihin itu anak. Tapi kalau udah dibesar, nggak mau digituin dia. Ya kan? Kalau tidak, dimasukkan ke ini botol, baca Rabbi habli minas salihin, kasih dia minum 7 kali, bacanya dengan selawat 3 kali. Ya, tapi suaminya jangan ya. Kalau suami jangan, suami baik-baik semuanya, Masya Allah. Dah. Lanjut. Baik, coba lihat sekarang surah 33 ayat 53. Ada? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Rasulullah malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya. Yang pertama, ini adab. Yang pertama adab. Allah langsung menegur para sahabat. Allah langsung menegur para sahabat. Yang pertama, jangan masuk ke rumah Rasul kecuali dengan izin. Satu. Yang kedua, kalaupun diberi masuk dan diberikan makanan, jangan berlama-lama di situ. Nabi itu selalu memberikan makan para sahabat. Jadi ditegur oleh Allah, jangan sembarangan masuk rumah Nabiku. Allah yang negur ini. Yang kedua, kalau seandainya Rasul mengundangmu, jangan berlama-lama makan di rumahnya. Karena Rasulullah nggak mungkin ngusir kamu.
perbuatanmu itu ngobrol di rumah Rasul itu mengganggu Nabi. Maka Nabi malu tidak mau mengusirmu. Yang ketiga, kalau ada keperluan dengan ummahatul mukminat, para istri zaujatun Nabi, maka nggak boleh bertatapan. Harus dari hijab. Yang demikian itu menjaga hati kita jadi bersih. Jadi di sini disebutkan tidak diperkenankan untuk bertemu kepada yang bukan muhrim. Ya kan, kecuali dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam perang misalnya, itu perawat kan darurat. Nah, tetapi di rumah Rasul tidak diperbolehkan. Karena nanti ada syaitan masuk ke dalam hati. Bahkan Allah mengkat di sini. Istri Rasul tidak boleh dipersunting setelah dia meninggal dunia. Abadan. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Allah katakan tidak boleh sama sekali. Oke? Nah, di sini Allah menggambarkan hati yang suci. Hati yang suci itu menjaga. Bahkan berbicara pun dari ada tabir. Seperti itu. Sehingga syaitan tidak mengganggu. Ayat yang lain membicarakan, ya kan, kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya pembicaraanmu itu yang begitu sejuk, yang begitu halus, terus terdengar dengan orang yang punya hatinya kotor, akan menjadi fitnah. Disangka ini perempuan merayu, padahal memang itu perempuan lemah lembut. Seperti itu. Oke, baik. Itu kita sudah bicara tentang jenis qalbun salim, qalbun mu'allif, qalbun khasyi', qalbun tahir. Sekarang surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid itu 57. 57, ya. Surat 57 ayat 27. 27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil padanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan nabi-nabi itu mengajarkan ya cara kehidupan yang baik di muka bumi. Estafet dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, baik ke Ismail terus turun ke Isa alaihissalam, dan Nabi Isa mengajarkan mereka Injil. Injil itu bukan berarti mengajarkan untuk menjadi rohbaniyah. Tetapi Injil itu adalah kitab suci Allah yang mengajarkan, memberikan keseimbangan antara hawa nafsu dan akal, atau istilahnya jasmani dan rohani. Ya kan?
Injil mengajarkan untuk mencari ridha-Nya Allah. Karena Isa itu sudah diangkat sebelum menikah, jadi ini pendeta-pendeta menjadi ruhbaniyah, nggak mau nikah, nggak mau kawin. Bahkan ada yang dikebiri. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kami nggak memerintahkan yang demikian sampai kebiri, sampai nggak ngebohongin diri, melawan hawa nafsu, melawan fitrahnya seperti itu. Yang kami inginkan illa ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Silahkan kawin, silahkan segala sesuatu yang penting dalam koridor ilahiyah. Ya kan? Kalau yang Injil itu diterima, fa'atainal ladzina amanu, orang yang menerima itu orang-orang yang beriman kepada Allah, minhum ajrahum, mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan yang menjadi ruhbaniyun itu fasikun, fasik, amal ibadahnya nggak diterima. Faham Bunda? Oke. Jadi di sini disebutkan qalbur rauf, ya kan? Apa? Ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u, orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa, Allah jadikan di hatinya ra'fah, kelembutan, rahmah. Ya kan? Wa rahbaniyatan, sedangkan si rahbaniyah ittada'uha ma katabna. Kami nggak pilih, kami nggak perintah, mereka mengada-ngadakan untuk menjadi ruhban, yaitu nggak kawin, jadi pastor, dikebiri. Nah itu udah nggak benar. Jelas Bunda? Jelas? Ya, Ustaz. Jadi ada orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, hatinya penuh dengan rahmah, hatinya penuh dengan apa? Kelembutan, rafatan. Tapi sebagian mereka keterlaluan, mengada-ngada. Menjadi apa? Rohbaniyah. Oke. Nah, jadi ada sopan santun bagi orang yang ikut, boleh sopan santun. Bukan berarti nggak boleh, maaf, tidak boleh untuk mengikuti apa berlebihan, mengada-ngadakan rohbaniyah sehingga dia nggak kawin. Akhirnya kita lihat di gereja banyak sekali itu kuburan anak kecil, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Oke. Kita kembali ke ayat ke hadis yang ke-7. Ini masih deretan hati-hati yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, qalbul khaif. Coba lihat surah Al-Hajj. Al-Hajj itu kalau nggak salah 22. Surat Al-Mujadalah, Ustaz. Ya Al-Mujadalah ya. Ya. Ya Al-Mujadalah. Ayat 22 ya. Ya, Mujadalah dulu. Qalbul mu'min. Ya, Mujadalah dulu, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya Allah. La ilaha illallah. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Hati yang penuh dengan iman.
Di hati yang penuh dengan iman itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yuwaduna, subhanallah, itu ciri-ciri. Yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum. Jadi mereka itu memang sudah iman. Kalau sudah iman, mohon maaf, mengalahkan segala sesuatu. Subhanallah. Oh, kita belum ada ini. Kita sama anak kita aja kalah. Bukan di hati orang yang beriman sebenarnya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Karena Seringnya hilaf. Halo? Seringnya hilaf, Ustaz. Ya Allah, shalli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah jaga. Sebentar. Sayyid, Ana lagi Zoom sebentar, nanti Ana telepon antum. Mohon maaf. Ya, lagi Zoom Habib. Lagi Zoom. Afwan. Mana itu hilang? Nah, belum hilang itu. Mujadalah ayat 22. Ya. Jadi kalau kita melihat terus terang apa yang digambarkan Al-Quran, kita jauh jadi Allah. Nangis. Ya Rasul, tidak akan dapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang. Itu ciri mereka dengan orang-orang yang menentang Allah. Kita musuh Allah, kita baikin. Ya kan? Kekasih Allah kita musuhin. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hati mereka iman. Ditanamkan iman. Jadi nggak ada orang yang beriman itu jatuh cinta sama Mick Jagger. Jatuh cinta sama Shakira dan lain-lainnya. Subhanallah. Walau kanu aba'um, sekalipun ayahnya kalau sudah memusuhi Allah dan Rasul. Ya kan? Mengapa demikian? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena di dalam hati mereka itu ada keimanan, memilih Allah. Hidup ini kan pilihan. Nah, itu yang sulit kita memilih. Wa ayyadahum biruh. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk memilih yang baik. Ya Allah, kita kadang-kadang mohon maaf, bangunin sholat anak subuh, kita Astagfirullahaladzim. Negur menantu aja takut. Ya kan? Tapi orang yang beriman itu dengan lemah lembutnya, dia akan memberikan yang hak dan dia tidak pernah takut. Ya kan? Dia tidak pernah jatuh cinta kepada musuhnya Allah. Kalau kita kan masih nggak enak. Nah, ini makanya kita kalau lihat ayat-ayat ini, kita dibandingkan dengan saya yang berbicara khususnya diri jauh dari kehidupan apa yang digambarkan. Kita menegur orang yang maksiat aja nggak berani kok. Di depan kita aja, ya kan orang ngerupi kita diam. Padahal itu adalah yang nggak baik. Ya kan? Kita tahu ini orang mengambil hak orang lain, kita nggak berani negur. Lain dengan orang-orang yang sudah ada hatinya keimanan kepada Allah. Itu iman dahsyat. Kemarin Imam Ja'far Shadiq mengatakan buah iman itu ada 5. Buah iman itu. Sudah kita bahas itu. Pertama yang paling kecil, rasa takut kepada Allah. Thamaratul iman, khamsah. Pertama, orang itu punya rasa takut. Yang kedua, malu. Yang kedua apa? Malu. Yang ketiga, syukur.
Apapun dalam keadaan hidupnya dia syukur. Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah capek hidupnya ngeluh terus. Dia syukur. Dalam nggak makan pun dia syukur. Kita nggak bisa. Makan aja kita ngomel. Ya kan? Dia dalam panas dan dingin dia biasa. Subhanallah. Kita dingin kesalahan, panas salah. Ya Allah. Maka itu kemarin itu, ya kan? Kemarin itu kita lihat bagaimana cara melembutkan hati kita. Mari kita ke rumah sakit lihat kawan kita yang di ICU. Mengaca dengan mereka. Betapa syukurnya Allah berikan kesehatan kepada kita, ya Allah. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang, maaf, stres dengan dunia ini sehingga dia gila. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, naik lagi. Kerinduan. Oh, ini jauh. Apalagi yang bicara jauh sekali kerinduan. Apa yang kita rindukan? Kita merindukan mau ini, mau ini, mau ini. Semuanya dunia. Kalau kita datang kepada orang yang soleh, nggak pernah kita bicara, ya Allah, Ustaz, doain saya biar masuk surga. Itu dari 1.000.000 satu yang minta. Selalu yang, ya Allah Ustaz, tolong. Oh, ini ada masalah, ada tender ini biar goal. Semua urusan dunia kita. Subhanallah, nggak ada kerinduan. Jadi kita hanya bicara ini hanya di lidah saja. Itu yang kita takutkan, kabura maqtan an yaqulu ma la yaf'alun. Apa yang kita bicarakan nggak kita perbuat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita mampu untuk berbuat. Amin, amin. Ya Seumur kita ini, ya Allah, ya Rahman. Makanya Nabi mengatakan kemarin, wa kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian saudaramu, ayahmu, ibumu, teman-temanmu menjadi satu nasihat. Kalau seandainya kematian itu nggak memberikan nasihat bagi kita, berarti hati kita udah keras, udah batu. Kalau pola hidup kita tidak berubah, udah batu berarti. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Dan Allah menjanjikan, radhiyallahu anhu, ini tinggi banget ini. Udah dimasukkan 3, puncaknya itu adalah radhiyallahu anhum. Allah redha. Ya Allah, kapan kita redha sama Allah? Kita ngeluh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah buka mata hati kita untuk selalu kita mengintrospeksi diri kita. Jangan lihat orang lain, jangan menilai orang lain. Banyak-banyak berzikir melembutkan hati. Banyak-banyak baca doa. Karena doa itu merubah kita. Oke, terus lagi. Coba lihat Al-Hujurat ayat 14. Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman," tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk atau Islam karena iman belum masuk dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ya Allah. Orang mengatakan kami beriman kepada Rasulullah, datang ke Rasulullah, kami beriman. Rasulullah didatangi Jibril. Jawab, ya Rasul, qul lam tu'minu. Belum beriman, baru Islam. Belum masuk di hati kalian itu iman. Karena orang yang beriman itu ada ujian. Tanpa ujian, tidak ketahuan imannya. Kita juga sekarang ini, saya katakan waktu beberapa kali, mohon maaf, keimanan itu diuji bukan dalam keadaan kita kajian atau sholat atau puasa. Keimanan itu diuji oleh Allah dalam 2 hal. Dalam kegembiraan atau dalam kesedihan. Masih mengingat Allah itu iman. Betapa banyak kita minum nggak pakai bismillah.
Betapa banyak kita mendapatkan musibah baru teriak-teriak, nggak ingat Allah, serasa sendiri. Padahal kita sholat berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya Allah, ya Rahman. Jadi, jangan akan kita beriman kalau seandainya kita belum diuji oleh Allah. Kapan itu orang yang beriman? Orang yang beriman itu ketika dia diuji. Ujiannya dua, mendapatkan kenikmatan atau dia mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmah, dia bersyukur, itu beriman. Ketika dia dapatkan nikmat, dia lupa kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia salahkan Allah, dia jerit-jerit, dia merasa sendiri, putus asa, depresi, memang nggak ada iman. Nggak ada keimanannya. Baik, itu hati orang yang beriman. Kemudian Al-Hajj 22. Ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah yang 4 ini. Yang pertama, ada rasa takut kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas itu. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kapan kita wajilat? Kita bergetar hati kita kalau mobil kita hitam. Deg-degan. Atau yang keret hilang, kita lupa naruhnya di mana, itu deg-degan. Kita kalau ada azan juga kita nggak pernah. Jadi belum dzukirallah, belum wajilat. Jadi Allah memberikan ada 4 ciri orang yang mempunyai hati yang takut kepada Allah. Wasabirin ala ma asabahum. Dia bersabar atas apa yang Allah berikan cobaan. Kita nggak pernah salah. Kita mau atur Tuhan dalam keadaan musibah. Wal muqimi shalah, senantiasa dia punya hubungan kepada Allah. Dia memiliki hubungan kepada Allah. Karena dia tidak merasa sendiri dalam musibah ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia dalam keadaan apapun yunfikun. Karena sedekah itu tadfa'ul bala. Karena sedekah itu tazidur rizq. Mengalihkan bala, memalingkan bala, menyederhanakan bala, memberikan rezeki, mengabulkan doa, itu sedekah. Dalam keadaan apapun. Saya ingin katakan kepada diri saya, yang namanya sedekah bukan waktu kaya, tapi namanya sedekah itu adalah ranting surga yang Allah turunkan ke hati kita. Makanya Nabi mengatakan begini, bukan seorang waliullah yang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Setan pun bisa terbang, jin bisa terbang. Tapi yang namanya waliullah, ketika dia tidak berhitung dengan apa yang Allah berikan kepada dia untuk di jalan Allah. Dia menginfakkan hartanya tanpa hitungan di jalan Allah. Wah, itu dahsyat. Makanya al-bakhil aduullah. Orang yang pelit itu musuhnya Allah. Jadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati orang itu keimanan,
maka ada 4. Hatinya takut kepada Allah. Ada getaran, ada frekuensi. Sabar akan musibah. Senantiasa berkomunikasi kepada Allah. Mengapa dia berkomunikasi kepada Allah? Karena Allah yang akan menyelesaikan permasalahannya. Dia tidak pernah merasa sendiri dalam keadaan apapun. Dalam urusan anaknya, dalam urusan suaminya, dalam urusan bisnisnya, dalam urusan apapun. Dia selalu berkomunikasi kepada Allah. Dan yang terakhir, untuk melicinkan keridhaan kepada Allah, naiknya spiritual, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kadangkala mohon maaf, untuk urusan 4 jam anak kita keluarkan miliaran. Tapi untuk di jalan Allah kita hitung-hitung. Padahal kita yu'min billah wal yawmil akhir. Nah, ini yang kita perlu introspeksi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kita. Untuk dunia kita jalan-jalan, kita keluarkan puluhan juta. Tapi untuk di jalan Allah kita masih berhitung. Padahal kita tahu kita mati nggak bawa apa-apa. Padahal kita tahu dengan sedekah itu Allah yazdad, bertambah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Oke. Kemudian An-Nazi'at ya. Al-Hujurat, habis Al-Hujurat. An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat. Ya, An-Nazi'at. Surat 79 ayat 8. An-Nazi'ati gharqa. Ya. Nazi'at 79 ayatnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Mengapa sangat takut? Karena dia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Kiamat, pandangannya tertunduk. La haula wala quwata illa billah. Ya kita juga begitu. Hati kita menjadi takut. Kalau kita melihat sesuatu pandangan yang nggak pernah kita menjadi takut. Ya, terus Al-Hajj 32. Al-Hajj 32. Al-Hajj 22 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa itu selalu dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Artinya hatinya itu ingin mengajak orang ke jalan Allah. Kalau hari-harinya itu hanya bicara tentang dunia, tidak ada sekalimat pun, maka hatinya sudah membatu. Ciri-ciri membatu, hati itu tidak pernah berbicara tentang akhirat, tidak bicara tentang ibadah, hari-harinya makan, pakaian, ya kan konde dan lain-lainnya. Urusannya hanya materi, semuanya nggak ada satu kalimat pun untuk mengajak orang sholat, memberikan nasihat yang baik, nggak ada. Tapi hati yang takwa itu penuh hari-harinya nasihat kepada anak, untuk dia bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjauhkan dosa, menjaga hatinya. Itu mengajak orang bersatu, mengajak orang bergerak untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau hatinya makan, minum, baju, jalan sana, jalan sini, restoran sana, nggak ada sama sekali. Udah mati hatinya. Yang kemarin kita bicarakan qalbul mayyit. Hatinya mayit. Maka itu
Rasulullah mengatakan kathratud diha tumitul qulub. Terlalu banyak tertawa setiap hari mematikan hati. Tumitul qulub. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hati yang bertakwa, hati yang selalu keluar dari lidahnya kalimat untuk mengajak orang dalam perbaikan menuju akhiratnya, baik kepada anaknya, kepada supirnya, kepada suaminya, kepada siapapun dia ingin mengajak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Qalbul Aqil Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Allah perintahkan untuk kita berjalan di muka bumi. Kalau jalan-jalan bukan lihat keindahan saja. Coba dipikirkan, siapa yang mengatur keindahan itu? Siapa memberikan kesejukan udara itu? Siapa yang membuat itu warna-warni? Tapi itu udah nggak bisa lagi. Memang hatinya dia melihat keindahan dan tidak melihat yang menciptakan keindahan. Dia menghargai sesuatu yang berbentuk materi, tetapi dia tidak menghargai yang menciptakan si maha pencipta materi itu. Mengapa? Hatinya udah mati. Bukan matanya yang buta, tetapi hatinya sudah buta. Ini Al-Quran yang mengatakan. Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubu sehingga kalian itu kalau kalian jalan, kalian melihat keindahan-keindahan, ucapkan subhanallah. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha sehingga hati kalian itu berakal. Jadi Allah menggunakan kalimat qulub itu akal. Jadi akalnya ini betul-betul kok bisa seperti ini. Maha hebat Allah. Wa adhanun yasma'una biha melihat ini mendengar. Ya kan kicauan burung yang begitu indah. Ya kan tetapi itu semua fa innaha la ta'mal absar. Akan tetapi bukan buta matanya, bukan tidak mendengar, tapi buta mata hatinya. Nah, di sini Allah berbicara adalah hati yang memiliki pemikiran. Bukan sekedar dia mengagungkan materinya, tapi dia mengagungkan sang pencipta materi itu. Subhanallah. Ya kan? Itu hati yang berakal. Kemudian surah Ar-Ra'd 13. Bismillahirrahmanirrahim. 13 ketemu ayat 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini unik ini ayat. Alladzina amanu dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Dengan apa menjadi tenang orang yang beriman itu? Dengan zikrullah. Berarti waktu kita bicara kemarin, Allah perintahkan kita untuk apa? Banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan kita untuk banyak zikir. Coba Ibu lihat surahnya. Coba lihat surah An-Nisa ayat 103.
An-Nisa 4 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Di ayat yang lain yang kita nggak bahas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah engkau berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Satu. Yang kedua ini, apabila kau selesai salat, maka ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Padahal salat itu zikir. Salat itu adalah zikir, salat itu doa, disuruh zikir lagi. Kapan zikirnya? Dalam keadaan kau berdiri, kau duduk, kau berbaring. Berarti kita kan kalau nggak berdiri, ya duduk. Kalau nggak duduk, ya berbaring. Semuanya berzikir. Fa'idha matnantum, itu nggak kita bahas. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun selesai salat, kita harus zikir. Begitu juga habis kita pulang haji. Ya kan, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, apabila selesai manasik zikir kepada Allah. Subhanallah. Jadi An-Nisa ayat 103. Ayat 103 ini membicarakan tentang zikir itu dalam keadaan apapun. Jangan dibilang zikir itu bid'ah. Ya kan? Sebanyak-banyaknya diperintahkan. Silahkan. Monggo. Gitu. Oke, baik. Kemudian itu dinamakan hati yang tenang. Mengapa tenang? Dengan zikrullah. Ini memberikan kekuatan luar biasa. Dia ingat kepada Allah. Ketika dia ingat kepada Allah, dia nggak merasa sendiri. Dia tidak merasa sendiri. Ketika kita sudah tidak merasa sendiri, itu menjadi tenang. Nggak ada yang kita takuti kecuali Allah. Allah Maha Besar. Nggak ada aturan Allah bisa diatur selain Allah. Nggak ada rizki Allah yang diatur selain Allah. Nggak ada ketetapan Allah bisa dipalingkan dengan orang lain. Nggak ada yang membantu kita kecuali Allah. Nggak ada yang menyembuhkan kita kecuali Allah. Nggak ada yang memperhatikan kecuali Allah. Jadi Allah terus. Itulah zikir. Oke. Terus coba lihat surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa? 113. 113 ya. Al-Maidah. Sebentar. Maidah. Ya, Al-Maidah ya. Tentang makanan, Ustadz. Hidangan. Maaf. Oh, Al-Fatah, mohon maaf ibu-ibu salah nulis saya. Al-Fatah ayatnya 4. Al-Fatah, mohon maaf salah nulis. Inna fatahna Al-Fatah. 48. Ayat 4. 48. Masih hati yang tenang. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin
untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Ketika orang itu beriman kepada Allah, Allah turunkan ketenangan. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang mukmin. Karena apa? Keimanan kepada Allah. Jadi orang kita kalau kita beriman, mohon maaf termasuk diri saya, mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan. Apapun yang kita hadapi, kita akan dibawa dalam ketenangan. Bukan dalam jerit-jerit, bukan dalam depresi, bukan dalam kita stres, enggak. Jadi kita tenang. Karena dunia ini hanya dua. Jadi yang enggak, untung ya rugi. Sakit ya sehat, berangkat ya tidak. Kalau kita tahu bahwa itu semua di dalam takdir Allah, itu yang terbaik Allah pilihkan kepada kita. Seperti itu. Waktu itu kita bicarakan ada 4 konsep itu dari Imam Ja'far Shadiq itu. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak lupa. Dulu pernah saya bicarakan. Yang pertama, aku mengerti bahwa hidup ini tidak akan ada yang mengerjakan amalku kecuali aku. Maka aku harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Jadi hidup di dunia ini jangan pernah mengandalkan orang. Hidup di dunia ini harus selalu optimis. Hidup di dunia ini harus fight. Hidup di dunia ini harus berbuat, nggak boleh santai. Hidup di dunia ini tidak boleh kita bergantung, berharap pada makhluk. Jadi kita harus mengerjakan amal kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah selalu melihatku, maka aku malu. Maka aku malu. Suara saya kecil ya? Ibu-ibu dengar? Iya, kecil Ustadz. Kecil ya? Makin mengecil. Makin mengecil. Nah, ini Ustadz agak keras, mungkin mic-nya kejauhan. Oh iya, soalnya laptopnya udah kadaluarsa. Ya, baik ibu-ibu. Jadi yang kedua adalah apapun yang kita usahakan tadi, kita fight di dunia, ingat-ingat bahwa itu diketahui oleh Allah, direkam oleh Allah. Mudah-mudahan rekaman yang baik diperbanyak, rekaman yang buruk diampuni Allah. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, aku memahami, aku sadar, aku yakin bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka akan menjadi tenang. Jadi kalau rezeki kita nggak akan dimakan sama orang lain, kita fight. Harus fight di dunia. Yang nggak boleh santai, harus optimis. Tetapi kita dilihat Allah. Akan tetapi jangan jadi stres kalau nggak dapat. Yang penting kita sudah usaha. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Uniknya, la haula wala quwata illa billah. Uniknya, kita ini stres kalau gagal. Loh, memang kita yang menentukan. Kita hanya merencanakan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu jangan pernah stres. Kita hanya usaha. Nah yang keempat, dari segala permasalahan hidupku diakhiri dengan mati, maka itu yang aku harus persiapkan. Itu 4 konsep itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, insya Allah. Nah, ibu-ibu, di sini Allah mengatakan walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka Allah akan tambahkan keimanannya terus.
Karena dia tahu, dia mengerti. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah yang memiliki tentara langit dan bumi. Kalau Allah bilang kalah, kalah. Allah bilang menang, menang. Peperangan Badar 300 lawan 3000 menang. Peperangan Uhud seimbang kalah. Jadi peperangan itu kita berusaha, tapi yang menentukan Allah. Gitu. Oke. Kemudian surah Al-Kahfi. Surah apa? Al-Kahfi. Ayatnya Ayat 14 ya, Ustaz. ya, Al-Kahfi ayat Surat 18 ayat 14. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Iya. Jadi ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka dengan resiko apapun. Dengan resiko apapun. Dengarkan. Ini saya mengutip pembicaraannya almarhum Rafsanjani ketika Imam Khomeini mengeluarkan fatwa. Fatwa apa? Fatwa karena Salman Al-Farisi sudah melecehkan Al-Quran, membuat Al-Quran seperti komik porno. Satu. Kedua, melecehkan Nabi. Sehingga Nabi sebagai pemerkosa anak-anak. Ketiga, mencetak buku dengan biaya digratiskan ke seluruh dunia. Menyebarkan fitnah. Kemudian keempat, diminta oleh para ulama untuk bertobat, malah bikin lagi buku. Ya kan, bikin lagi buku menghancurkan, bukan menghancurkan, memfitnah yang tidak benar dalam Al-Quran, membolak-balikkan seakan-akan dia pintar Quran, baca Al-Quran juga nggak bisa. Jadi sekian kali disuruh taubat, malah dia, Imam Khomeini, memberikan kabar, memberikan fatwa, barang siapa yang membunuhnya dapat $3 juta. Waduh. Rafsanjani pada saat itu menjadi presiden, datang kepada Imam Khomeini. Guruku, kalau fatwa ini, maka dunia akan mengecam kita, Barat, Amerika, semuanya akan mengecam. Ini adalah tidak begitu disenangi oleh mereka. Apa jawab Imam Khomeini? Warabatna ala qulubihim. Ada keteguhan hati karena ada bersama Allah. Dia katakan apa? Ya Rafsanjani, seandainya Iran ini hancur, saya hancur, Iran ini hancur, itu sangat kecil di mataku. Karena Islam lebih besar daripada dunia ini. Gitu. Ya kan? Bukan diperintahkan untuk tidak taubat. Didatangin para ulama, suruh jangan mengambil minta maaf. Enggak mau, malah dia ini. Oh, kalau begitu, keluar fatwa. Nah, jadi mohon maaf ibu-ibu, kita hancur ini nggak ada apa-apanya. Tapi agama Allah yang diinjak-injak. Rasul yang dicaci maki. Lo orang tua kita aja kalau kita caci maki, kita bunuh-bunuhan bisa. Ini Rasul yang menyelamatkan kita. Anak kita jadi marahin orang lain kita marah-marah kok kita bisa tuntut hukum. Ini Rasul yang menyelamatkan kita. Orang tua anak belum tentu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rasul sudah pasti. Nah, jadi itu keteguhan iman. Ya
kan, resiko apapun. Seperti Imam Husain, resiko apapun. Karena apa? Islam lebih utama dari diri kita. Nah, itu orang-orang yang robatna ala qulubihim. Dia sudah diteguhkan hatinya oleh Allah untuk membela agama Allah. Tetapi dengan jalan yang baik dulu, kalau tidak, ya itulah yang terjadi. Yang terakhir, Al-Ma'idah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasulullah, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan tentang Yahudi yang selalu ingin memporak-porandakan. Kalau datang dari dia, baru dia terima. Kalau nggak datang dari dia nggak terima. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita ketahui bahwa Yahudi sampai sekarang seperti itu. Itu nggak ada kaitannya dengan hati saya yang salah. Kita bicara sekarang itu qalbun munib itu manusia rahman berwal qalbun. Surahnya, maaf itu salah, surahnya surah Qaf. Qaf itu 50 kalau nggak salah. Ayatnya ayat iya, ayat 33. Maaf, salah tadi. Ayat 33 Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat. Iya. Jadi orang yang beriman itu hatinya selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya dengan attack, dengan rinso, dengan dino, dengan pembersih, yaitu apa? Istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Allah berikan kita hidayah untuk selalu menjaga hati yang dikatakan oleh Al-Quran dari kalau nggak salah 12 hati, ya kan? 12 hati dalam Al-Quran yang baik. Ada kurang lebih 17 jenis hati lagi, insya Allah Rabu depan kalau panjang umur, ada 17 hati lagi yang hati itu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, mohon maaf. Mudah-mudahan jaga hati. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan
semuanya mendapatkan hidayah dari Allah agar kita kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dari hati yang bersih, hati yang membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah qabla salawat. Allahumma shalli ala Ya kan abudu wa ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab nggak, Ustaz? Oke, hari ini nggak ada tanya jawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak. Sama. Terima kasih juga atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya yang arba'in ya, lancar. Oh iya, ya mudah-mudahan yang berangkat arba'in semuanya diberi kesehatan yang prima, Amin. kelancaran dalam beribadah, Amin. dan kabul segala hajatnya, Amin. insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan Rabu di jam yang sama ya, insyaallah. Insyaallah semuanya sehat. Ya, sama-sama. Maaf lahir batin atas semuanya, atas ketidaksempurnaan dalam kajian hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Paski, terima kasih semuanya jamaah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.